Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang dalam Salam. webinar Propak Indonesia bersama dengan BBKFK yang akan membahas terkait dukungan layanan sertifikasi produk dan sertifikasi halal untuk industri kemasan. Webinar ini merupakan salah satu rangkaian dari pameran Propak Indonesia. Kali ini kami bekerja sama dengan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan BBKFK. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Bunda Amalia, selaku Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda, Auditor Halal BBKFK Kemenperin RI. Dan juga Bapak Dr. Syakur MSI, selaku Deputi Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH Republik Indonesia. Terima Serta kasih. selamat datang kepada moderator kita, Ibu Femi Sukma Retiana, selaku Pranata Humas Ahli Muda BBKFK. Wah, luar biasa ya pembicara dan juga moderator kita pada hari ini. Berikutnya, saya akan membacakan tata tertib untuk peserta selama webinar ini berlangsung. Sesi webinar pada hari ini akan direkam dan dapat ditonton juga di channel YouTube Propak Indonesia dan BBKFK setelah sesi webinar ini berakhir. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi formulir absensi yang terdapat pada kolom pos yang akan pop up di akhir sesi acara nanti agar tim kami dapat mengirimkan sertifikat kepada peserta webinar hari ini. Webinar memiliki kapasitas 500, maka dari itu kami menggunakan sistem first come first serve bagi peserta yang telah mendaftar. Mohon dipastikan nama Zoom Anda sesuai dengan nama Anda saat registrasi. Bagi peserta yang mengajukan pertanyaan ataupun komentar dalam mengirimkan pertanyaan di kolom Q&A dan di bawah layar komputer Anda. Dimohon untuk menggunakan kalimat singkat, to the point, dan tidak mengandung sara. Pertanyaan akan dijawab oleh pembicara sesuai dengan waktu yang tersedia. Apabila waktu tidak mencukupi, pertanyaan akan kami jawab melalui email setelah webinar selesai berlangsung. Sebelum kita mulai webinar hari ini, mari kita menyaksikan terlebih dahulu after movie pameran Propak Indonesia 2025. Plastics and Rubber Indonesia bersama dengan Propak Indonesia kembali diselenggarakan. Pengembangan industri plastik saat ini harus bergeser menuju produksi hijau, green manufacturing. To our regular royal exhibitors, thank you for being part of our 36-year journey. To the new ones, thank you for trusting us as part of your business development. 3, 2, and 1. Plastics and Rubber Indonesia and Propak Indonesia is officially open. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. I think the arrangement for everything is very smooth and the customer quality is quite good. Banyak pengunjung, jadi booth kita juga ramai dan juga orang bakal tahu dengan produk-produk kami, apalagi produk kami itu inovasi terbaru.
Ya teknologi saya rasa yang paling keren ya, yang paling baru ya teknologinya. Menarik kali ya karena mempertemukan multi stakeholder dari hulu sampai hilir. Dan tentunya saya yakin dari Perpak akan timnya sudah mempunyai tenaga profesional untuk merencanakan event yang lebih besar lagi. Thank you for visiting us. See you next year. Itu dia after movie Propak Indonesia 2025. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita dengar opening speech dari Ibu Feni selaku Bisnis Pranata Huma Ahli Muda BBKFK dan sesi selanjutnya akan dimoderatori oleh Ibu Feni. Kepada Ibu Femi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Talifah sebagai MC pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kehormatan bagi saya dapat memandu sesi diskusi dan pemaparan pada hari ini dengan tema yang sangat relevan dan strategis bagi masa depan industri kemasan Indonesia, yaitu sertifikasi halal dan sertifikasi untuk produk kemasan. Hadirin yang saya hormati, saat ini industri kemasan tidak hanya berbicara soal desain yang menarik, kekuatan material, atau efisiensi produksi saja. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri kemasan saat ini. Salah satunya adalah apakah tantangan untuk memenuhi permintaan konsumen. Apakah kemasan tersebut aman digunakan atau apakah kemasan tersebut tidak terkontaminasi oleh hal yang tidak halal. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi adalah pemenuhan dari regulasi. Saat ini ada beberapa ketentuan atau regulasi mengenai kemasan yang penerapannya harus diketahui juga oleh industri kemasan. Baik itu regulasi tentang halal maupun regulasi terkait standar kemasan tersebut yang akan kita bahas tentu saja dalam beberapa saat lagi dengan narasumber-narasumber pada webinar ini. Namun, jika tadi kita berbicara tentang tantangan, pastilah ada peluang, seperti peluang pasar halal global yang terus berkembang pesat dan juga peluang untuk meningkatkan daya saing produk melalui standarisasi. Peluang ini tentunya harus dimanfaatkan untuk perkembangan industri kemasan di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, melalui forum hari ini, kita akan mendapatkan wawasan, strategi, dan pengalaman langsung dari para narasumber yang kompeten di bidangnya. Karena itu, saya juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan sesi ini sebaik mungkin. Jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi. Nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu bisa langsung ditulis saja di kolom Q&A. Nanti juga akan kita berikan kepada narasumber untuk dijawab pada sesi diskusi setelah pemaparan dua narasumber ini selesai. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai sesi pemaparan pada hari ini. Untuk narasumber yang pertama, suatu kehormatan bagi saya, kita telah hadir Bapak Dr. Syakur MSI. Beliau adalah Deputi Kemitraan dan Standarisasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selamat pagi Bapak Syakur. Selamat pagi Ibu Feni dan semua peserta. Ya, terima kasih Pak untuk kehadirannya di acara webinar ini, memberikan informasi yang akan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pemaparan Bapak, mungkin izinkan saya Pak untuk memaparkan sedikit mengenai CV dari Pak Syakur. Pengalaman kerja Bapak Dr. Syakur itu merupakan sebagai Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH mulai dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa terkait dengan produk halal, yaitu untuk pengalaman tugas di luar negeri. Salah satunya adalah seminar dan workshop on halal food product di Brunei pada tahun 2023 dan seminar dan halal produk seminar di Taipei 2023. Tentu saja dari beliau kita akan mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan halal. Maka tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan persilahkan kepada Bapak Dr. Syakur untuk dapat memulai pemaparannya. Baik. Silakan Pak. Sekitar 15 menit ya Pak. Baik, terima kasih Bu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di acara webinar. Oleh karenanya kami mengucapkan banyak terima kasih bisa sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa kita pada hari-hari ini kita mengenal istilah WHO di BPJPH, ya, wajib halal Oktober 2026, ya.
Jadi bukan WHO-nya PBB, tapi WHO-nya BPJPH. Nah, oleh karenanya slide-nya bisa di ini ya, Bu Penny. Si siapa ya, yang teman-teman yang Baik, untuk panitia mungkin bisa dibantu untuk share slide dari Bapak Syakur. Untuk Pak ya, Syakur, ya. Untuk Pak ya Syakur baik. mungkin bisa lebih mendekat ke arah kamera lagi, Pak. Ini sudah? Ya, Oh ya, ya. gitu. Oke, Ya, oke. silakan untuk di-share Teman-teman. untuk ya. Ini ya, Pak, sudah. Ya, baik. Baik. Kami lagi di badan karantina ini. Sebentar lagi akan melakukan inspeksi terhadap implementasi wajib halal Oktober 2026. Mungkin nanti kami pada hari ini ditemani oleh tim, ada Mbak Liken, ada Mas Alif, ada Bu Fitri ya, yang juga terkait dengan bidang ini pengemasan. Di BPJPH kita sudah membuat pedoman tentang logistik, karena pengemasan ini ada di salah satu poin logistik. Karena wajib halal itu ada dua, ada produk, ada jasa. Yang perlu kami sampaikan dulu. Dan ada produk itu seperti makanan, minuman, kosmetik, barang gunaan, dan lain sebagainya. Sedangkan jasa ada ini Bapak Ibu sekalian. Jasa itu ada salah satunya ada logistik, pengemasan, penggudangan, dan juga transportasi. Ini wajib halal Oktober 2026. Ini adalah wajib halal. Dulu kita mengenal voluntary halal, tetapi Oktober 2026 itu sudah wajib halal. Sebenarnya wajib halal ini, Bapak Ibu, ini sudah wajib halal Oktober 2024. Tetapi ada relaksasi kebijakan dari pemerintah bahwa untuk UMKM, maka wajib halalnya untuk food dan beverage atau makanan minuman itu untuk UMKM ditunda atau direlaksasi sampai 2026. Maka pada 2026 ini makanan minuman baik yang skala kecil, menengah, besar itu sudah wajib halal, terutama juga yang dari luar negeri. Ya, jadi makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan itu sudah wajib halal. Kenapa di situ ada kemasannya? Karena di situ terkait dengan kemasan, penggudangan, distribusi itu masuk pada kategori jasa logistik itu. Maka secara otomatis masuk pada ranah barang yang mengikuti kewajiban halal ya, seperti makanan, minuman itu maka wajib halal Oktober 2026 ya. 2026 ini. Maka misalnya makanan, ada makanan yang harus sertifikasi halal, maka kemasannya harus juga wajib sertifikasi halal. Memang seperti yang dikatakan oleh Bu Penny tadi, kita masih kalah bersaing pada hal kemasan ini. Nah, banyak kemasan yang dari luar negeri dan itu sudah halal, itu kemasannya kalah. Maksudnya kita Indonesia, baik UMKM atau di yang lain itu banyak di antara kita kalah bersaing di kemasannya. Bahkan ada juga kalah bersaing dalam hal harga. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan adanya webinar ini teman-teman para pelaku usaha UMKM bisa meningkatkan juga dalam hal kemasannya, ya, dalam hal kemasannya, sehingga bisa bersaing dengan produk-produk yang lain, terutama yang masuk dari luar negeri. Karena bagaimanapun produk luar negeri itu tidak bisa dibendung begitu saja. Karena kalau sudah ada izin masuk ke Indonesia, maka bagaimanapun perdagangan harus menerima barang-barang yang di luar negeri. Kami kemarin sudah melihat salah satu contoh dari 514 provinsi, kabupaten kota maksud saya, di Kabupaten Banyuwangi itu sudah ada Pemda sudah memfasilitasi para UMKM-nya untuk membuat kemasannya yang bagus. Jadi mereka memfasilitasi bagaimana mengemas, bagaimana membungkus, mendesain produknya itu bisa lebih bagus dan
kelihatannya cantik gitu ya, sehingga barang ini bisa bersaing dengan negara lain, sehingga ada istilah sekarang itu namanya UMKM naik kelas. Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Naik kelas maksudnya mungkin bisa diekspor, bisa dikirim ke luar negeri dengan berbagai strategi yang kita lakukan. Ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh kita. Silakan slide berikutnya aja. Nah, ini adalah tantangan bagi kita. Ini terus lanjut, Mbak. Slide berikutnya. Ini tujuan daripada BPJPH saya kira sudah tidak bisa dibahas. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, karena waktunya cukup singkat, perlu kami sampaikan ada kategori produk yang nanti yang beredar di Indonesia atau di pasaran, ada yang wajib halal, tidak wajib halal, dan wajib memberikan keterangan mengandung bahan tidak halal. Jadi bukan artian semua produk yang beredar itu wajib halal, meskipun itu mandatori halal. Tetapi harus ada ketiga keterangan ini. Misalnya wajib halal, itu harus sudah disertifikasi halal. Seperti restoran, kaki lima, produk yang melalui proses pengolahan termasuk produk farmasi dan kosmetik, itu masuk kategori wajib halal. Maka harus mendapat sertifikasi halal. Nah, itu adalah di situ. Ada juga boleh beredar, boleh dijual belikan, tidak harus menggunakan logo atau halal, logo halal. Itu kategorinya adalah tidak wajib halal. Seperti telur, sayuran, dan lain-lain, itu ada namanya positive list. Itu tertuang dalam keputusan Menteri Agama 1360 tahun 2021. Apa saja di situ banyak ratusan ya produk-produk yang tidak wajib bersertifikasi halal. Begitu juga produk yang wajib bersertifikasi halal sudah diatur dalam keputusan Menteri Agama nomor 748. Ya, itu adalah di situ. Itu barang-barang itu yang wajib bersertifikasi halal. Maka di antara kedua ketentuan ini apakah masuk pada kategori 748 atau masuk kategori KMA 1360. Ya, itu adalah perlu Bapak Ibu ketahui juga. Yang berikutnya ada wajib memberikan keterangan mengandung bahan tidak halal. Misalkan itu adalah mengandung pork, katakanlah ya mengandung bahan babi, maka di situ tidak wajib bersertifikasi halal, tetapi harus memberikan keterangan tidak halal atau non halal. Ya, itu boleh juga dijual belikan. Dan nanti tempatnya harus dibedakan. Jadi tempat antara yang halal, non halal kalau dijual itu harus dipisah tempatnya. Jadi untuk membedakan masyarakat memilih mana yang halal, mana yang non halal. Itu semuanya boleh dijual, tetapi apa ketentuannya harus dipisah. Jadi nanti masyarakat konsumen akan memilih sendiri apakah dia memilih yang halal atau non halal. Jadi sebenarnya tidak, karena sekarang kebutuhannya halal itu bukan untuk siapa, tetapi halal sekarang sudah berubah jadi halal lifestyle. Sekarang sudah lifestyle. Halalnya adalah halal, ketentuannya adalah seperti itu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya slide-nya Mbak. Masnya atau Mbak. Terus ini tantangan, peluang terhadap kita masih jauh sekali ya. Jauh sekali, masih 3% dari total ekspor negara OKI aja. Dari negara OKI masih 3% kita untuk mengekspor produk-produk halal. Untuk yang kemasan halal itu baru 819 dari 14.359. Ini adalah tantangan bagi kita bagaimana ke depannya, terutama yang kemasan ini bisa segera ada sertifikasi halalnya, terutama untuk produk-produk yang mau beredar dan dijual belikan di Indonesia. Selanjutnya, slide selanjutnya karena waktunya inilah Bapak Ibu sekalian, ini para aktor kami perlu kami sampaikan. Sekarang itu yang melakukan audit di lapangan kalau sertifikasi halal itu ada LPH, ini ada namanya LPH. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri itu namanya LHLN. Ya, nanti jangan minta sertifikasi ke halal nanti
bagaimana caranya mensertifikasi halal? Mereka minta tolong ke BPJPH, maka BPJPH ini nanti memerintahkan LPH. Jadi semuanya sudah online. Sekarang sudah ada 166 lembaga halal Indonesia. Kalau luar negeri itu sudah ada 110-an lembaga halal luar negeri. Ini yang akan mengaudit nanti. Semuanya sistem ya dari online. Jadi jangan mau kalau di itu ada orang yang menjanjikan mendapatkan sertifikasi halal. Tuh selanjutnya terus Bapak Ibu slide berikutnya. Nah ini lembaga kami, lembaga ini yang akan memeriksa, yang mengaudit nanti misalkan para pelaku usaha itu minta sertifikasi halal. Contohnya aja misalkan di Lampung itu ada LPH UIN Radin Intan, ada LPH BSP JI Bandar Lampung gitu ya, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh aja bahwa ini misalkan pelaku usahanya di Lampung minta tolong aja, atau LPH yang ada di sini. Begitu juga di provinsi yang lain bisa silakan memilih LPH terdekat, karena ini akan mempermudah dan meringankan biaya Bapak Ibu sekalian kalau mau mensertifikasi halal ya. Ini adalah beberapa di sistem akan ada. Di sistem seperti Bapak Ibu mau GoFood, di situ sudah ada LPH terdekat ya. Ada terdekat, silakan Bapak Ibu pilih LPH mana yang Bapak Ibu kehendaki. Karena itu yang akan mengaudit ke lapangan atau mengaudit perusahaan Bapak Ibu yang mau minta sertifikasi halal. Gitu PN-nya begitu. Slide berikutnya terus. Slide berikutnya, Bapak Ibu, slide berikutnya. Ini LPH ini adalah proses ya, ada sebelum sertifikasi halal, ada proses sertifikasi halal. Terus langsung ke kemasan aja, di situ ada kemasan. Ke slide terusnya karena waktunya tinggal 5 menit ini. Ini terus, ini alurnya ya, di sistem sudah ada, nanti Bapak Ibu silakan bisa nanya di situ. Terus Mbak, langsung ke kemasan Mbak. Mbak apa Mas ini? Terus ini yang LPH kami yang ada di luar negeri. Ini sekarang sudah bertambah juga. Terus ini ada dua ya. Terus Mbak, terus kemasannya. Ini Bapak Ibu sebentar. Ini capaian kami sekarang sudah ada 12.000. Bentar, yang tadi kembali tadi. Kembali lagi. Ini sertifikasi halal yang sudah diterbitkan produknya ada 12 juta, mohon maaf. 8.073.000. Ini adalah kemasan ada mana? Ini seperti tadi ada jasa penyajian, ada jasa pengemasan nomor 14. Itu sangat minim sekali, sangat kecil sekali ya. Masih ada 853 per kemarin. Per kemarin karena datanya saya ambil kemarin ini. Masih ada 853. Ya, ada jasa penyajiannya, ya ada baru 273. Ini sangat kecil sekali. Yang cukup banyak adalah jasa penjualan. Ini adalah yang sudah sertifikasi halal. Kalau yang banyak memang makanan ya, makanan, minuman itu memang banyak. Ada bedanya Bapak Ibu, ada jumlah produk, ada jumlah sertifikat. Karena setiap sertifikat itu bisa jadi produknya lebih dari satu, bisa sampai puluhan, bisa sampai ratusan. Jadi satu sertifikat itu produknya apa saja, itu ada beda. Jadi produknya bisa banyak. Kalau sertifikatnya satu, produknya bisa tempe, misalkan tempe aja macamnya misalkan ada 10, tape orek, tabu goreng, tempe, bacem dan lain sebagainya. Itu misalnya adalah seperti itu. Berikutnya, slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, silakan slide berikutnya. Ini adalah tantangan kita, bahan bakunya masih, ya ini tantangan kita bahan bakunya masih impor ya dari luar negeri. Ini tantangan kita untuk pengemasannya adalah seperti itu. Apalagi isunya sekarang plastik, misalkan kalau mungkin bisa jadi itu bahannya ada yang impor, itu adalah juga sangat mahal sekali. Berikutnya, ini yang kemasan Bapak Ibu sekalian. Ini terus. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kemasan produk itu ada jenis layanan produk. Ya ada jenis
jenis layanan atau barang gunaan, dan juga jenis produk kemasan produk. Ya, ada juga. Di sini rinciannya adalah seperti ini. Kode klasifikasinya ada kemasan plastik, ada kemasan kertas, ya, ada polystyrene foam, ada juga aluminium foil, dan ada kemasan produk lainnya. Ini yang sesuai, yang wajib halal berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 748. Jadi ini nanti harus bersertifikasi halal karena digunakan misalnya untuk makanan dan minuman atau kosmetik, obat dan lain sebagainya. Maka ini adalah harus bersertifikasi halal. Ini ya, jadi sertifikasi halal hanya yang berasal dari dan atau mengandung unsur hewan. Ya, ini termasuk mengandung unsur hewan. Dibuktikan dengan bukti dukung seperti CUE, MSDS atau bukti dukung lainnya. Bahwa plastik misalnya itu mengandung unsur hewan. Ya, kalau tidak mengandung unsur hewan, nanti itu kalau masuk positive list 1360, maka itu tidak wajib bersertifikasi halal, dinyatakan dengan yang bersangkutan, pernyataan yang bersangkutan. Selanjutnya, slide selanjutnya, ini adalah macam-macam atau ini Bapak Ibu sekalian, jenis produk jasa pengemasan yang wajib bersertifikasi halal hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat atau kosmetik. Ya, perlu diingat. Jadi kalau tidak terkait dengan itu, maka itu tidak wajib bersertifikasi. Yang wajib bersertifikasi halal kalau itu kemasannya untuk makanan, untuk minuman, untuk obat atau kosmetik. Itu yang menurut KMA 748. Itu jasa pengepakan atau pengemasan produk berupa barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat dan kosmetik. Itu bahasanya di situ. Jasa penyimpanan lainnya, yaitu juga jasa penyimpanan lainnya harus bersertifikasi halal juga. Itu yang wajib bersertifikasi halal. Selanjutnya, slide selanjutnya. Terus slide ini titik kritisnya di sini ya. Ini kemasan pada produk ini, titik kritisnya ada di kemasan itu, ada aluminium foil seperti saya katakan tadi, ada kalengnya, ada kaca, tekstil, kertas, plastiknya, itu adalah titik kritisnya di situ. Jadi makanya harus kalau itu bersertifikasi halal. Selanjutnya, Mbak, Bu. Nah, ini titik kritis industri kertasnya adalah ada di pewarnaan, ada pelarut, ada pewangi, ada menggunakan kertas daur ulang, campuran alkohol dari industri Homer ya, mungkin ada pada bahan bakunya. Campuran kimia tidak halal pada bahan baku seperti enzim ya, gelatin, asam lemak dan dari hewan. Ini yang nanti kenapa harus halal, karena ini harus di lab atau diteliti untuk memastikan bahwa itu sudah tidak mengandung barang yang tidak halal. Itu ya, itu caranya adalah seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, slide selanjutnya. Nah, ini titik kritis industri kertas daur ulangnya adalah ini. Mungkin ada istilah thayyib dan halal. Ya, dari bagus ya, bagus maksudnya dan halal. Ada halal tapi tidak thayyib. Misalkan nasi kan sudah halal, tidak thayyib karena sudah basi misalkan atau yang lain. Itu udah halal. Contoh-contoh halal tidak thayyib. Halal yang thayyib itu misalkan nasi tapi sudah masih bagus, bisa dimakan, tidak basi, itu halalan thayyiban kalau dalam bahasa Islamnya. Itu adalah itu jadi harus halal dan thayyib. Ya, ini menurut kesehatan juga yang diperbolehkan. Slide berikutnya. Nah, ini ya halal thayyib. Ini komposisi kemasan plastik. Ada yang titik gelatin itu ya, kalsium itu yang pembelastis juga, ini yang hal-hal yang dikritis dapat bersifat karsinogen itu ya. Ini adalah nanti akan dijawab misalkan ada pertanyaan oleh teman-teman dari tim kemasan, karena kami juga ada tim pengemasan. Selanjutnya Bapak Ibu, slide selanjutnya ini adalah bahan, ini kemasan kaleng. Ada bahan terbuat dari logam, plat timah dan dilapisi
plastik. Ada juga bahan kemasan minuman aluminium, ya kemasan makanan yang tin plate itu ada juga. Jadi tahapan pembuatannya seperti ini, titik kritisnya yang menggunakan bahan tambahan dan penolong yang tidak halal pada plastik itu. Itu adalah titik kritisnya adalah ada di bahan tambahannya penolongnya itu. Ya sehingga perlu diteliti atau mungkin sampai diuji lab di situ ya untuk memastikan bahwa itu sudah halal. Nah, berikutnya demikian ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena waktunya sudah lebih 10 menit katanya, ini sudah 25 menit ya. Mohon nanti ada di Zoom ini ada Bu Fitri, ada dengan Mbak Liken, kalau ada pertanyaan insya Allah bisa menjawab. Jika saya, karena saya sambil inspeksi ini di Barantin, di Badan Barantin di mana Tanjung Priok ini ya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak banyak bergabung, tapi saya usahakan tetap bergabung meskipun kami jalan sambil inspeksi di lapangan pada pagi hari ini. Demikian Bu Fani ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangan kehilapan saya, mudah-mudahan tidak ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, Allahumma waffiq ila waqti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Syakur untuk pemaparannya yang sangat komprehensif, sangat lengkap sekali. Dan ini kalau bahasa anak sekarang mungkin berdaging ya Pak ya semuanya pemaparannya. Ya, baiklah. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang waktu, saya persilakan untuk pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Bunda Amalia. Beliau merupakan fungsional sebagai asesor manajemen mutu industri. Beliau juga merupakan lead auditor untuk lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi manajemen mutu, ekolabel, dan juga auditor untuk pemeriksaan halal. Pengalaman beliau juga di bidang kemasan itu sangat banyak karena beliau dulunya ada sebagai peneliti kemasan. Jadi tanpa berpanjang lebar, kita akan mendengarkan pemaparan Ibu Bunda Amalia. Silakan Ibu Bunda Amalia dengan waktu pemaparannya sekitar 15 menit. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Femi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi menjelang siang ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya akan share screen. Saya akan share sendiri ya. Sebentar. Oke. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah ya Allah, kita hari ini bisa berkumpul di webinar. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, hari ini saya dimanati oleh balai kami. Kami menyampaikan sedikit informasi Bapak Ibu terkait dukungan layanan sertifikasi Balai Besar Kimia, Farmasi, dan Kemasan, terutama untuk produk-produk kemasan. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum kenal nih dengan balai kami, tapi ada juga mungkin yang sudah kenal ya. Kami itu adalah balai atau unit pelayanan teknis di bawah Kementerian Perindustrian, Bapak Ibu. Lokasi kami itu di Jalan Balai Kimia nomor 1 Pekayon. Ini Pekayonnya Pekayon Pasar Jakarta Timur ya. Jangan salah, di Pekayonnya ada Pekayon juga. Kami itu yang ada di Jakarta Timur, Pekayon Jakarta Timur. Nah, kami ini adalah satu unit di bawah Kementerian Perindustrian. Tugas kami yaitu melaksanakan standarisasi, optimalisasi industri, pelayanan, dan juga pelayanan jasa industri. Nah, salah satunya itu yaitu jalanan terkait sertifikasi. Seperti itu. Nah, kami sekarang 2022 ya, cukup lumayan tua ya kalau dihitung-hitung ya. Nah, kami bergerak di bidang saat ini, kami bergerak di bidang farmasi, kimia, dan juga kemasan. Nah, ini sedikit informasi terkait struktur organisasi di balai kami. Kami itu adalah unit eselon 2 dan kami memiliki 9 divisi terdiri dari jabatan fungsional dan juga jabatan struktural. Seperti itu. Nah, untuk keunggulan layanan kami, unggulan kami itu sudah digitalisasi layanan. Jadi kalau Bapak Ibu mau daftar ke kami sudah
sudah secara online ya. Untuk semua sertifikat sudah secara sertifikat. Terus kemudian ada layanannya tanpa jeda juga. Kami juga ada potongan-potongan harga nanti kalau misalnya menjadi pelanggan kami. Dan selain itu juga ada paket-paket percepatan. Apabila Bapak Ibu ingin cepat nih, misalnya pengujiannya atau pengujian ya tentang pengujian dan lain, kami juga ada paket-paketnya seperti itu. Nah, ini juga diskon-diskon yang kami miliki Bapak Ibu. Jadi kalau untuk mahasiswa itu ada 25% ya, mahasiswa ya apabila penelitian atau tugas akhir. Terus kalau misalnya Bapak Ibu punya layanan lebih dari 2 kami juga ada diskonnya. Gitu misalnya pengujian dan sertifikasi produk, nah itu nanti bisa kami kasih diskon. Saya jadi promosi dulu ya ini. Nah, ini peta penyebaran pelayanan kami. Jadi kami itu dari Indonesia dan juga ada di luar negeri. Dari ujung Indonesia timur sampai barat kami ada. Kemudian dari luar negeri kami juga sudah punya pelanggan ya. Dari China, Jepang, India, Amerika itu untuk sertifikasi juga ada. Gitu. Kemudian, nah ini ada sedikit akreditasi. Nah, untuk lembaga-lembaga yang kami miliki, kami juga sudah terakreditasi, Bapak Ibu. Kami mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dan juga beberapa penunjukan ya. Untuk lembaga halal, kami sudah terakreditasi oleh BPJPH juga. Gitu, kami adalah lembaga pemeriksa halal yang tadi diceritakan oleh Pak Syakur, salah satu dari 126 LPH terakreditasi di Indonesia, Bapak Ibu, yang ada di Jakarta. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha yang ada di Jakarta, bisa daftar untuk sertifikasi halal di kami. Gitu. Nah, ini adalah layanan jasa teknis yang kami miliki. Selain sertifikasi produk dan juga sertifikasi halal, ya pemeriksaan halal, kami juga ada kalibrasi alat, pengujian, konsultasi, optimalisasi teknologi, penyelenggaraan uji profisiensi, produsen bahan acuan, nah sampai kegiatan verifikasi. Itu kami ada sertifikasi SMM dan juga sertifikasi industri hijau. Nah, karena hari ini adalah webinar terkait kemasan, Bapak Ibu mungkin saya akan sedikit menyinggung terkait kemasan ya. Jadi kenapa sih kemasan itu penting sekali Bapak Ibu? Jadi kemasan itu adalah sebagai wadah ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari kemasan gitu ya. Apapun, especially buat makanan minuman gitu ya. Untuk membungkus, untuk melindungi gitu ya. Untuk mempermudah distribusi. Jadi itu fungsi kemasan tuh sangat penting gitu. Protection, preservation, convenience, dan marketing juga. Nah, saat ini kemasan itu sebagai marketing. Dia bisa menjual produknya sendiri, marketing and branding, memberikan informasi-informasi apa saja yang terdapat di produk tersebut gitu. Jadi kita tidak bisa lepas nih dari kemasan. Bayangkan kalau misalnya kita punya makanan dan minuman itu tidak dikemas, gimana cara bawanya, apakah dia awet atau tidak. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, Bapak Ibu, jadi kemasan ini saat ini tidak hanya fokus pada aspek estetika ya. Memang penting sekali untuk aspek estetika di kemasan tersebut untuk meningkatkan nilai jual gitu ya, supaya produk kita bisa cepat naik kelas tadi UMKM naik kelas gitu ya, saya sebutkan. Tetapi juga dibutuhkan kemasan yang berkualitas gitu kan, seperti itu kan halalan and toiban. Jadi bukan hanya halal nih kemasan nih, produk kita bukan hanya halal tapi juga toib. Jadi dibutuhkanlah standar-standar tertentu untuk menjamin keamanan dari kemasan tersebut gitu. Ada beberapa sertifikasi yang memang berfokus terhadap kualitas dari produk tersebut gitu ya. Yaitu Sertifikat Nasional Indonesia SNI. Jadi SNI itu adalah Standar Nasional Indonesia yang berisikan standar-standar kualitas dari produk tersebut gitu. Jadi bukan hanya melindungi dari fisik gitu ya. Jadi melindungi dari misalnya amankah apabila nanti dia dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, gitu itu jatuhnya ke toyibnya gitu kan Bapak Ibu. Nah, selain halal ada juga SNI produk. Ada juga industri hijau dan juga untuk manajemennya ya. Manajemennya ada ISO 9001. Seperti itu. Nah, kalau di balai kami ini fungsinya ya.
Kenapa kami adalah salah satu LPH tadi seperti saya ceritakan. Manfaatnya sepertinya untuk sertifikasi halal ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Oh ternyata kalau produknya halal nih, kita jadi konsumen percaya sama kita. Gitu. Memperluas juga jaringan distribusi produknya juga. Jadi kalau halal bisa, karena apalagi ke global ya, ke pasar global. Kalau kita pergi ke luar negeri ya, kita pasti akan mencari produk-produk yang sudah halal seperti itu. Di Indonesia juga pun seperti itu. Kita mencari ya restoran-restoran ataupun ya pastinya sudah ada logo-logo halalnya. Nah, di kami, nah ini dia. Salah satu yang sedang kita bicarakan hari ini adalah terkait kemasan. Seperti Bapak Syakur cerita tadi ya, kalau kemasan itu yang kontak misalnya yang bersentuhan dengan makanan minuman, karena untuk makanan minuman itu kan memang sudah diwajibkan halal ya, nanti 17 Oktober 2026. Nah, di saat nanti makanannya halal, yang kemasannya juga diwajibkan halal juga gitu, karena di saat audit juga nanti secara auditor itu juga akan mengecek apakah makanan tersebut menggunakan kemasan-kemasan yang halal juga gitu. Jadi biasanya berdasarkan KMA 748 2021 ini, nah ada kemasan plastik, kertas, polystyrene foam dan aluminium foil itu ya. Nah ini kemasan produk lainnya juga nanti akan kami cek nih. Kita akan telusur ke belakang. Apakah kemasan yang digunakan untuk melindungi makanan ataupun produk-produk lainnya ya, bukan hanya makanan minuman di sini, itu juga sudah halal juga gitu. Kenapa kemasan itu sangat penting? Tidak bisa lepas lah dari produk-produk makanan dan minuman gitu. Oktober ini sudah bersertifikat halal. Jadi bagi produsen-produsen kemasan gitu ya diharapkan sudah siap nih untuk menghadapi kewajiban halal nanti untuk produk-produk makanan dan minuman tahun Oktober 2026 ini gitu untuk UMKM-nya. Nah, di balai kami kita ada lingkup untuk pemeriksaan halal. Kami nyebutnya lingkup pemeriksaan halal ya Bapak Ibu ya. Pertama untuk makanan dan minuman, terus kemudian produk kimiawi dan juga barang gunaan. Jadi rencananya sih untuk tahun ini kami akan adakan perluasan ruang lingkup ya untuk produk-produk farmasi obat dan juga jasa gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin mensertifikasikan halal produknya, makanan minuman, produk kimia barang guna kan silahkan. Ini lingkup di balai kami gitu. Nah, untuk proses sertifikasi halal saya akan sedikit cerita terkait proses sertifikasi halal. Jadi untuk semua pendaftaran halal Bapak Ibu mereka melalui si halal gitu. Jadi untuk pelaku usaha nanti akan melakukan registrasi ke aplikasi si halal gitu. Nanti akan masuk, ini si halal adalah aplikasi dari BPJPH Bapak Ibu. Nanti akan dilakukan pengecekan oleh BPJPH di sana terkait dokumen-dokumen ini. Yang di sebelah kanan ada beberapa dokumen yang penting ya, yang akan diinput nanti di aplikasi si halal. Ada dari dokumen aspek legalnya dan juga dokumen-dokumen teknis lainnya, seperti apakah sudah memiliki penyelia halal, terus kemudian apakah ada dokumen manualnya, nah seperti itu. Nah, nanti setelah sudah oke dari BPJPH, nanti akan masuk ke LPH kami. Bapak Ibu akan pilih LPH kami di sini. Nah, LPH kami itu akan melakukan audit di sini. Di bagian hijau tengah ini, kita akan melakukan audit di sini. Nah, setelah hasil audit dan pengujian ya, apabila diperlukan nanti akan melakukan pengujian untuk produk-produk tertentu. Kalau sudah oke, kami akan melaporkan kembali ke BPJPH untuk dilakukan sidang dan kemudian nanti akan ada penerbitan. Itu proses singkatnya terkait registrasi nanti untuk halal gitu. Jadi nanti ada halal reguler ya. Kalau halal reguler itu nanti ke kami. Sertifikasi halal reguler itu ke ke LPH. Kalau self declare nanti ke LP3H. Nanti kalau yang halal luar negeri ke LHLN tadi. Seperti itu. Nah, kalau ke LPH nanti pakai sertifikasi halal reguler. Nah, ini prosesnya ya untuk registrasi halalnya. Nah, kami juga ada ini Bapak Ibu, kami sebutkan ada SLA. SLA itu ada Service Level Agreement atau biasanya kami sebut itu standar ya, standar layanan ya. Sebenarnya, nah sana berapa hari sebenarnya kita bisa keluar sih sertifikat halal kami gitu kan ya, kalau ingin mendaftarkan.
Nah, ini sekitar kalau misalnya kita jumlahkan Bapak Ibu 20 sebentar. Ini ya 28 hari ya. SLH kita kalau kita jumlahkan semuanya sekitar 28 hari Bapak Ibu ya. Tapi ini di luar dari yang mengirimkan dokumen terus salah gitu dan terus kemudian pembayaran. Nah, itu di luar itu. Nah, ini ada SLA yang tanggung jawab di LPH dan juga di BPJPH. Jadi 28 hari diperkirakan sertifikat Bapak Ibu bisa keluar. Itu ini SLA standarnya ini. Nah, oke. Nah, selain apa? Selain sertifikasi halal, di balai kami juga ada namanya sertifikasi produk. Nah, sertifikasi produk ini lebih ke mutunya ya Bapak Ibu ya. Standar mutu dari produk tersebut. Jadi manfaatnya yaitu pertama mendorong terciptanya produk yang berkualitas tentunya ya. Semakin berkualitas juga semakin naik dong ininya apa namanya penjualannya. Itu daya saing bagi produsennya. Dan juga yang penting ini memberikan perlindungan bagi barang-barang lokal dan juga perlindungan bagi konsumen. Seperti itu. Nah, untuk lingkup sertifikasi produk di balai kami itu kita memiliki banyak Bapak Ibu sekitar 62 ruang lingkup ya dari produk-produk kimia ya, produk-produk kimia, ini produk pupuk ya, contohnya ada helm. Ini ada SNI wajib ya. Jadi kalau untuk SNI itu dibagi dua Bapak Ibu, SNI wajib dan juga SNI sukarela. Kalau SNI wajib itu memang SNI untuk produk yang beredar di Indonesia itu harus wajib SNI gitu. Itu harus diwajibkan. Nah, sekitar 62. Nah, untuk lingkup kemasan, kami ada kertas dan karton ya sebagai bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan. Ada nomor SNI-nya ini 8218/2024. Untuk produk-produk makanan juga ada seperti terlihat ada air mineral, tepung terigu, garam, itu dan lain-lain. Nah, ini produk kimia Bapak Ibu. Kita juga ada korek api, ada mainan ya. Ubin keramik saya tidak bacakan semuanya Bapak Ibu. Ada kertas sembentuk rokok. Nah, itu juga. Terus kemudian ini yang sukarela. Sukarela itu jadi boleh boleh tidak, boleh iya gitu ya. Kalau bagusnya sih iya, karena dia akan menjamin kualitas dari produk Bapak Ibu gitu. Nah, ini untuk kimia, produk kimianya yang SNI sukarela. Nah, untuk kemasan SNI sukarelanya itu contohnya ini plastik wadah makanan dan minuman polistyren foam. Ini. Dan kemudian ada kantong plastik. Nah, itu SNI sukarela. Kantong plastik SNI-nya yang 2014. Terus kemudian ini juga ada wadah makanan bekal dari plastik, wadah kemasan ya, minuman bekal dari plastik, ada mangkuk plastik, piring plastik, jerigen plastik, poliolefin untuk air minum dengan kapasitas bersih. Terus kemudian ada botol plastik wadah obat ya, makanan dan kosmetik. Kemudian ada botol plastik untuk air minum dan botol plastik untuk minyak pelumas. Jadi untuk kemasan memang banyak yang sukarela Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin coba nge-apply SNI, silahkan gitu. Kalau Bapak Ibu punya produk-produk di salah satu yang ada di list ini, monggo silahkan diskusi dengan kami. Kami akan coba bantu untuk mendapatkan SNI-nya. Seperti itu. Nah, untuk tahun ini kami juga akan ada penambahan ruang lingkup Bapak Ibu. Nah, ini untuk kemasan karung tenun PP. Untuk kemasan bahan pangan curah, terus kemudian ada karung tenun plastik PP, blok bottom, single ply untuk kemasan semen, dan juga ada karung tenun plastik polyolefin, dan juga karung tenun jumbo fleksibel untuk barang tidak berbahaya. Ini untuk lingkup SNI sukarela yang sedang kami ajukan. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada dari list yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu punya produk kemasan, ingin didaftarkan SNI-nya gitu ya. Selain halalnya juga SNI-nya silakan mau datang ke kami. Gitu. Oke, selain sertifikasi produk Bapak Ibu, di kami juga ini lebih advance lagi nih. Ini sertifikasi industri hijau yaitu dia lebih ke untuk produksinya ya. Bagaimana kita meningkatkan efisiensi produksi. Nah, kita punya barang bagus nih Bapak Ibu, udah halal, sudah bagus. Bagaimana kita menciptakan industrinya hijau? Itu aman buat lingkungan gitu ya. Tidak mencemari lingkungan, terus efisiensi dalam produksinya gitu. Dan apabila biasanya ada beberapa produk yang memang eh, ini digunakan untuk proses pengadaan, nah itu biasanya bisa didaftarkan untuk sertifikasi industri hijaunya. Nah, yang terakhir ini adalah
untuk ini ruang lingkupnya ya, ruang lingkup di kami untuk sertifikasi industri hijau. Ini lebih ke tadi prosesnya ya. Ada industri tas atau karung belanja plastik, ya, kemasan juga. Terus industri kertas dan kertas gelombang. Terus industri kemasan dari kaca. Nah, ini ya, lingkup dari sertifikasi industri hijau kami. Gitu. Jadi ada sekitar 18 ya kami di sini untuk ruang lingkup. Nah, yang terakhir ini adalah sistem manajemen mutu. Nah, tadi sudah oke nih produknya oke, halal sudah oke, sudah aman buat lingkungan. Nah, ini untuk manajemennya, gimana supaya manajemennya tambah oke juga untuk menciptakan produk-produk itu tetap konsisten kualitasnya. Nah, ini ada sistem manajemen mutu. Di kami ada 4 ruang lingkup, ada industri tekstil, bahan kimia dan barang kimia, industri karet dan juga karet plastik dan industri lainnya gitu. Itu beberapa layanan yang ada di kami untuk kegiatan sertifikasi. Nah, bagaimana alur sertifikasi proses sertifikasi di tempat kami, Bapak Ibu? Jadi untuk SNI wajib nanti dari perusahaan itu dia akan apply melalui SINAS. SINAS itu di Kemenperin ya. Nah, ini ada 2, SNI wajib dan SNI sukarela tadi seperti saya jelaskan. Nah, SNI wajib ini akan ada proses melalui SINAS gitu. SINAS nanti setelah SINAS oke, nanti akan masuk ke lembaga kami nih, lembaga sertifikasi produk. Kami juga sudah ada ininya ya, sudah ada webnya. Siptenan nanti Bapak Ibu bisa apply ke Siptenan sini, ya, sudah saya cantumkan di sini. Nah, kalau nanti setelah sudah oke, lakukan audit, pengujian, nanti akan diterbitkan sertifikat. Gitu, itu singkatnya saja. Nah, kalau untuk SNI sukarela dan industri hijau ataupun SME, Bapak Ibu bisa directly ke lembaga kami gitu, tidak perlu melalui SINAS gitu, bisa langsung ke Siptenan, itu aplikasinya di sini gitu. Nanti setelah kami proses di lembaga sertifikasi, kemudian Bapak Ibu akan bisa menerima sertifikat dan nanti daftarkan lagi SPPT-nya ke BSN. Itu untuk SNI yang sukarela ya. Nah, itu prosesnya. Nah, untuk ini, kalau berdasarkan Permenperin ya nomor 104, kami juga ada standar layanan Bapak Ibu terkait SLA atau SLA tadi seperti tanda layanan minimum ya. Kami sekitar 28 hari. Itu di luar pembayaran, di luar nanti kalau di jalan nanti ada kembalikan ketidaksesuaian itu di luar itu ya, di luar pembayaran dan di luar pengujian juga. Itu sekitar 20 sertifikasi produk dan juga nah ini sama 28 hari juga untuk sertifikasi industri hijau dan SMM. Nah, itu beberapa layanan saya. Jadi karena sekarang kita banyak regulasi gitu ya. Gimana sih kita menjamin keamanan konsumen nih supaya konsumen kita percaya sama kita. Produk kita itu oke, tidak dapat tidak apa ya, tidak berikan sesuatu yang buruk terhadap kesehatan seperti itu. Terus juga meningkatkan kepercayaan dan nilai jual produk. Dan satu lagi, orang-orang nggak ragu nih, oh produk kita sudah halal gitu. Dan expand lagi standar industri yang lebih tinggi nih, seperti tanggung jawab lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan yang lebih buruk gitu. Jadi Bapak Ibu langsung daftar untuk pengujian untuk kegiatan sertifikasinya ke BBKK gitu Bapak Ibu. Nah, ini dia kontak kami kalau misalnya Bapak Ibu berminat ya. Silahkan kami web setiap hari di sini Bapak Ibu. Setiap hari ya. Senin sampai Jumat ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian Ibu Femi. Mohon maaf, silakan untuk waktu di tempat kami silakan. Terima kasih untuk Ibu Bunda Amalia atas penjelasannya yang sangat lengkap mengenai jasa layanan BBS PJKFK di bidang sertifikasi yang juga terkait dengan kemasan. Baiklah Bapak dan Ibu, apabila memiliki pertanyaan, silakan untuk dapat menuliskan di kolom Q&A. Nanti kami akan ajukan pertanyaan tersebut untuk dijawab oleh para narasumber. Ya, baiklah, kita akan mulai untuk Q&A pada kali ini. Yang pertama mungkin ya, untuk produk impor ke Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi di luar negeri, apakah wajib mendapatkan sertifikasi halal lagi dari BPJPH? Ini mungkin dari Pak Syakur atau timnya bisa menjawab. Mohon maaf. Oke, mungkin dari Ibu Bunda Amalia. Dari tim Pak Syakur, apakah bisa ada yang menjawab?
Oh ya, mungkin langsung saja ya ke Ibu Bunda Amalia. Silakan Bu untuk coba Oke, dijawab. saya terima kasih Bu Femi. Saya coba ya Bu Femi. Nanti mungkin kalau dari BPJP melengkapi silakan ya. Nah, pertanyaan dari Ibu Fitri Sulistia ya, untuk produk impor ke Indonesia yang sudah mendapatkan halal dari lembaga sertifikasi di luar negeri, apakah wajib mendapatkan sertifikat halal? Gini Bapak Ibu, jadi di luar negeri itu ada nama LHLN yang sudah mendapatkan MOU dengan BPJPH gitu. Apabila dia berasal dari sertifikasi di luar negerinya ya, yang sudah berasal dari lembaga LLN yang sudah MOU dengan BPJPH, itu tidak masalah untuk masuk gitu. Tapi kalau misalnya dia disertifikasi oleh lembaga yang tidak ada MOU gitu LLN dengan BPJPH, itu harus sertifikasi lagi seperti itu. Sepertinya Itu juga, kalau dari saya. oh ya, terima kasih Ibu Bunda. Sepertinya juga dari tim Pak Syakur sudah ada di panelis, jadi bisa dibantu untuk menjawab. Untuk Ibu Fitri. Ya, baik. Terima kasih Bu Femi. Mohon izin Bu Bunda Amalia dan Bapak Ibu semua terkait pertanyaan yang disampaikan di dalam kolom chat. Mungkin kami dari BPJPH dapat merespon. Yang pertama adalah eh, ketentuan terkait sertifikasi halal bagi produk kemasan yang tidak ada unsur hewannya. Mungkin perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa produk kemasan ini masuk dalam kategori produk barang gunaan. Nah, sebagaimana diatur dalam ketentuan PP 42 tahun 2024, barang gunaan wajib sertifikasi halalnya hanya jika berasal dari dan atau mengandung unsur hewan. Artinya, kemasan yang masuk dalam kategori barang gunaan ini hanya wajib bersertifikat halal kalau ada unsur hewannya. Nah, bagaimana kalau saya menghasilkan produk kemasan yang tidak ada unsur hewannya? Berarti Bapak Ibu boleh untuk tidak mengajukan sertifikasi halal. Nah, hal yang harus dipersiapkan adalah bahwa Bapak Ibu harus memiliki dokumen atas bahan yang digunakan untuk memproduksi kemasan tersebut yang menyatakan bahwa tidak ada unsur hewannya di situ. Jadi dokumen pendukung bahan itulah yang menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk tidak mengajukan sertifikasi halal. Kenapa? Karena kemasan yang saya hasilkan tidak ada unsur hewannya. Sehingga sesuai dengan ketentuan PP 42 2024, maka untuk kemasan yang masuk dalam kategori barang gunaan ini boleh untuk tidak mengajukan sertifikasi halal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait pertanyaan, bagaimana Bu kalau saya sudah punya sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri yang sudah diakui oleh BPJPH? Apakah saya harus mengajukan sertifikasi ulang? Nah, yang pertama harus Bapak Ibu cek adalah apakah lembaga halal luar negeri yang menerbitkan sertifikat halal tersebut adalah lembaga halal luar negeri yang punya lingkup kompetensi barang gunaan. Kenapa? Karena produk Bapak Ibu kan kemasan. Nah, kemasan ini masuk dalam kategori barang gunaan. Otomatis lembaga halal luar negeri yang menerbitkan sertifikat halal atas produk kemasan Bapak Ibu harus lembaga halal luar negeri yang sudah diakui oleh BPJPH dan diakuinya pada lingkup barang gunaan. Kalau ternyata lembaga halalnya diakui oleh BPJPH, tapi tidak ada lingkup barang gunaan atas LHLN tersebut, maka sertifikat halalnya tidak dapat diregistrasi. Kenapa? Karena tidak diakui pada lingkup barang gunaan, diakuinya pada lingkup yang lain. Nah, kalau misalnya ternyata setelah dicek, oh ini diterbitkan oleh LHLN yang diakui barang gunaan, lingkup kompetensinya diakui untuk barang gunaannya, maka Bapak Ibu tidak perlu sertifikasi ulang. Cukup mengajukan registrasi atas sertifikat halal dari LHLN yang menerbitkan sertifikat halal produk Bapak dan Ibu. Nah, kalau diakui pada lingkupnya, kemudian LHLN-nya juga diakui, maka registrasinya akan diterima. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu sertifikasi ulang. Nah, yang harus sertifikasi ulang
adalah kalau sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri tersebut tidak pada lingkup kompetensi yang sesuai atau LHLN-nya belum diakui. Maka Bapak Ibu harus mengajukan sertifikasi langsung ke BPJPH kalau tidak ada LHLN lain yang memiliki lingkup kompetensi barang gunaan. Mungkin sementara Bu Oke. Femi demikian ya Bu. Ya, Saya terima sambil cek kasih. nih yang chat Ya, tertulisnya. baik Bu. Nanti kita jawab satu-satu untuk pertanyaan yang masuk. Ini lumayan banyak pertanyaan yang sudah masuk. Ini untuk Ibu Bunda. Untuk pengajuan sertifikat halal kemasan, apakah diwajibkan juga sebelumnya untuk memiliki sertifikat SNI wajibnya? Itu juga menjawab dari pertanyaan dari Pak Dito Priambodo. Sertifikat SNI apakah bisa digabung dengan ISO 9000 itu? Silakan Bu Bunda untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Pertanyaan ya, apakah kalau misalnya kita mau halal, apakah harus SNI dulu gitu ya Bu Mimi, betul ya? Ah, Ya. Apakah Nah, wajib untuk untuk halal memiliki itu, SNI? apakah wajib? Tidak wajib. Jadi itu pelengkap ya, pelengkap ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau halal, itu nggak wajib SNI dulu. Gitu, Bapak boleh halal, silakan majukan halal. Gitu. Kecuali SNI-nya itu nanti SNI wajib ya. Kalau SNI wajib, produk-produknya memang harus didaftarkan SNI. Seperti itu. Jadi untuk Yang kedua, Pak pengajuan Femi, sertifikat maaf. halal tidak perlu untuk disertifikasi SNI. Kalau apabila produk tersebut wajib, apakah wajib untuk disertifikasi SNI dulu baru sertifikasi halal? Betul, tadi seperti saya bilang, kalau misalnya dia memang termasuk produk-produk yang SNI wajib, dia harus SNI dulu, gitu. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tidak mendaftarkan SNI, Bapak Ibu tidak boleh beredar di Indonesia, gitu. Karena itu merupakan adalah SNI wajib, gitu. Seperti Ya. itu, Bu. List. Tapi kalau dia memang SNI-nya tidak wajib, silakan mau daftar halal, monggo, gitu. Ya. Tapi kalau sukarela tidak perlu ya, karena Iya, kalau sifatnya sukarela sukarela. silakan. Iya. Iya, betul sekali. Ini terkait dengan layanan juga nih. Untuk sebentar. Tadi untuk produk yang disertifikasi SNI, apakah bisa digabung dengan sertifikasi ISO 9000? Gitu. Gimana, Bu Bunda? Ibu Bunda? Ibu Bunda, apa bisa mendengar saya? Seperti ada gangguan sinyal dari Ibu Bunda. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Dedi Suherman ya Bu, Bu Fitri. Assalamualaikum, izin bertanya untuk kemasan apakah termasuk yang kena WHO 2026 kewajiban sertifikasi halal untuk kemasan apakah mengikuti penahapan kewajiban sertifikasi halal produk akhirnya? Kemasan yang terkena kewajiban sertifikasi halal hanya untuk kemasan yang kontak langsung dengan produk ruahnya atau kemasan primer saja atau juga termasuk kemasan sekunder dan kemasan tersiernya? Terima kasih. Silakan dijawab Ibu Fitria. Baik, Bu Femi dan Bapak Ibu semua, saya mungkin bisa share screen ya terkait ketentuan jenis produk barang gunaan yang Silakan, wajib Bu. sertifikasi. Nah, berikut adalah ketentuan KMA 748 tahun 2021 tentang jenis produk dari barang gunaan yang wajib sertifikasi halal. Ini ada sekitar 10 jenis produk Bapak Ibu di kategori barang gunaan yang wajib sertifikasi halal. Sebentar ya. Sebentar, saya coba yang share screen ini aja. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ketentuan jenis produk dalam kategori barang gunaan yang wajib sertifikasi halal. Jadi ada sandang, penutup kepala, aksesoris, PKRT, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah bagi umat Islam, kemudian alat tulis, perlengkapan kantor, alat kesehatan. Nah, kemasan masuk dalam ketentuan jenis produk yang wajib sertifikasi halal tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan PP 42 tahun 2024 dan KMA 748 tahun 2021. Nah, namun filter terkait wajib halalnya itu kalau ada unsur hewannya atau mengandung unsur hewannya tetap diberlakukan.
meskipun jenis produknya disebutkan dalam ketentuan KMA tersebut. Jadi walaupun misalnya plastik kemasan nih masuk dalam kategori KMA 748. Nah, bukan berarti yang wajib sertifikasi kalau yang bersentuhan langsung dengan produk atau nggak bersentuhan langsung dengan produk nggak wajib sertifikasi. Ketentuannya tidak demikian, Bapak Ibu. Ketentuannya adalah apakah plastik kemasan tersebut ada unsur hewannya, baik itu dalam bentuk enzim atau bagian-bagian tubuh dari hewan itu sendiri. Ya, jadi ketentuannya bukan berdasarkan pada bersentuhan atau tidaknya dengan produk, tapi ada tidaknya unsur hewan yang digunakan dalam pembuatan plastik kemasan tersebut. Ini saya share ya yang ketentuan KMA-nya. Nah, di dalam KMA 748 ini ada poin kemasan produk yang terdiri dari kemasan plastik, kemasan kertas, polistiren, aluminium foil gitu, dan kemasan produk lainnya. Walaupun ini disebutkan dalam 748, tapi Bapak Ibu harus cek sampai bawah 748-nya. Di dalam 748-nya pun disebutkan bahwa poin 1.1 sampai dengan 10.3 hanya yang berasal dari dan atau mengandung unsur hewan. Jadi bukan didasarkan pada bersentuhan atau tidaknya kemasan tersebut dengan produk yang dikemas. Seperti itu mungkin Bu Femi ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fitria. Tadi Ibu Bunda sudah kembali online ya. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Dito, apakah untuk sertifikasi SNI bisa digabung dengan sertifikasi ISO 9000, Bu Bunda? Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu tadi ada gangguan sedikit sinyal ya. Oke, pertanyaannya tadi apakah sertifikat SNI sama SNM bisa digabung? Bisa. Ya, sertifikasinya. Sertifikasi bisa kami nanti digabungkan. Cuma nanti mungkin ada penambahan waktu audit saja Bapak Bu Femi, Bapak Ibu gitu. Jadi nanti auditnya bisa kan klausul-klausulnya memang hampir sama ya 9001. Jadi nanti bisa digabung. Cuma nanti akan ada penambahan waktu audit saja gitu. Jadi nanti dapat diskon juga Bapak Ibu kalau misalnya dua itu ya, dua layanan gitu. Malah lebih hemat ya Bu ya, lebih kalau hemat ya, digabung. hemat Ya. auditor juga gitu ya, hemat biaya juga gitu Bapak Ibu. Iya, mungkin sekalian saja dari Ibu Firmansyah untuk Ibu Bunda. Saya Anissa ingin bertanya terkait sertifikasi produk packaging plastik seperti kontainer es krim, bucket biskuit, tap, pel, dan sejenisnya. Apakah produk tersebut bisa sertifikasi SNI di lembaga BBKFK? Terima kasih. Itu. Silakan Jawabannya Ibu bisa Bunda. Bapak Ibu, lingkup kami itu salah satunya adalah barang gunaan ya. Kami bisa melakukan untuk lingkup tersebut gitu. Tadi silakan hubungi kami aja untuk lebih lengkapnya ya Bapak Ibu ya. Tadi seperti kontainer es krim ya. Itu kan kontak langsung juga ya dengan pangan gitu. Tadi apakah dia tadi mengandung hewan atau tidak itu kami perlu kaji lagi. Seperti itu tadi seperti Ibu Fitria jelaskan sebelumnya. Gitu. Apakah kemasan tersebut mengandung unsur hewan atau tidak gitu. Baik. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi untuk Ibu Fitria dari Pak Albert Cahya. Untuk Pak Syakur, mohon izin konfirmasi berarti selama ada surat pernyataan atau declaration letter dari pihak supplier kemasan bahwa komposisi penyusun kemasan tidak berasal dari hewan, dan selama proses tidak menggunakan bahan kimia atau penolong yang berasal dari hewan, apakah itu sudah cukup? Gitu. Silakan dijawab, Ibu. Ya, sudah cukup Bu Femi. Disiapkan saja dokumennya. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Eko Hadi Sucipto. Tadi disampaikan bahwa kemasan yang wajib halal adalah kemasan food contact. Jika kemasan tadi sudah dijelaskan ya Bu, jika kemasan produk yang tidak food contact seperti secondary atau tertiary packaging, bagaimana kewajiban halalnya seperti label plastik, kemasan plastik, branded, karton dan sebagainya. Tadi sudah jawab oleh Ibu Fitria. Lalu pertanyaan nomor 2, aturan mana yang menunjukkan bahwa kemasan yang wajib halal adalah yang food contact dan yang non contact belum wajib halal? Tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Ibu Fitria. Jika tadi 17 Oktober wajib halal untuk food dan kemasan yang kontak, lalu kemasan yang non food kontak kapan mulai diwajibkan halal? Apakah kapan? Ada kapan waktu ditentukannya? Silakan Ibu Fitria. Baik Bu Femi, saya coba share screen ya.
Bapak Ibu, jadi kewajiban halal untuk barang gunaan termasuk kemasan di dalamnya bukan didasarkan pada kontak atau tidaknya kemasan tersebut dengan produk. Ya, jadi sekali lagi bukan didasarkan pada kontak atau tidaknya kemasan tersebut dengan produk, melainkan ada tidaknya unsur hewan yang digunakan dalam proses pembuatan kemasan tersebut. Kalau ternyata kemasannya dalam proses pembuatan ada unsur hewan yang digunakan, meskipun si kemasan tidak kontak dengan produk yang dikemas, dia tetap kena kewajiban sertifikasi halal. Begitu juga dengan kemasan yang kontak dengan produk, tapi tidak ada nih unsur hewannya, maka tidak ada kewajiban sertifikasi meskipun dia kontak dengan produk. Kenapa? Karena si pelaku usaha dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa tidak ada unsur hewan yang digunakan dalam proses pembuatan kemasan yang kontak dengan produk tersebut. Nah, terkait kapan waktu kewajibannya, tergantung kemasan itu digunakan untuk mengemas produk apa. Karena yang namanya pengemasan produk kan nggak hanya makanan minuman saja. Ada pengemasan untuk obat, ada pengemasan untuk kosmetik. Obat pun macam-macam kategorinya. Nah, kalau ternyata kemasan tersebut digunakan untuk mengemas produk berupa makanan atau minuman, maka kewajiban halalnya sudah jatuh tempo secara keseluruhan pada Oktober 2026. Begitu juga kalau kemasannya digunakan untuk mengemas obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Atau untuk mengemas kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, atau barang gunaan yang kategorinya penutup kepala, aksesoris, atau alkes resiko A. Nah, ini akan jatuh tempo semua di 2026 termasuk kemasannya. Tapi kalau ternyata si kemasan ini digunakan untuk mengemas obat bebas dan obat bebas terbatas, maka untuk kemasan yang seperti ini jatuh tempo wajib halalnya pada Oktober 2029. Begitu juga kalau digunakan untuk mengemas obat keras atau produk barang gunaan yang alkes resiko C, maka jatuh tempo di 2034. Nah, kalau yang kemasannya digunakan untuk mengemas vaksin atau produk biologi yang lain atau alkes resiko D, maka jatuh temponya pada Oktober 2039. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa kemasan wajib halal tersebut mengikuti produk yang dikemas. Kalau produk yang dikemas jatuh temponya 2026, maka si kemasan juga harus punya sertifikat halal kalau dia ada unsur hewannya per 2026. Jadi mungkin seperti itu ya Bu Femi ya, penjelasan terkait waktu kewajiban sertifikasinya. Oke, terima kasih Bu Fitria. Lalu ada pertanyaan dari Pak Andri Hermawansyah. Eh, Siapa yang berwenang mengeluarkan kemasan tidak wajib halal? Apakah BBKFK sudah bisa mensertifikasi SNI 8218? Ya, silakan Ibu Bunda. Mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Tadi SNI 82 berapa Bapak Ibu sebentar? 8218. 8218 ya. Tadi sesuai dengan lingkup kami ya. 8218 SNI-nya saya akan cek dulu Bapak Ibu, kemungkinan kebetulan saya tidak hafal untuk nomor SNI-nya ya. SNI 8218 tentang kemasan apa itu Bapak Ibu? Kemasan apa tadi Bu Femi? Pak Andri mungkin bisa Andri. dijelaskan lagi ya Pak. Itu yang 8218 untuk SNI apa Pak? Bentar, SNI 8218 ya. Oh, oke. Ini untuk kertas dan karton ya ini ya. Masuk ya Bu berarti Iya, untuk masuk lingkupnya. betul. Kita punya ada lingkup untuk kertas dan karton untuk SNI 8218. Ya ini kertas dan karton sebagai bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan. Nah, itu merupakan salah satu lingkup di
sertifikasi produk kami. Jadi Bapak Andri bisa daftar ke kami untuk SNI tersebut. Gitu. Oke, jadi bisa ya di BBKFK. Lalu 18. pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Fitria dari Bapak atau Ibu Gea Permana. Apakah audit halal hanya berlaku per 4 tahun atau harus dilakukan audit tiap tahun? Jika per 4 tahun, apa yang harus dilakukan industri dalam mensupport datanya? Ini terkait masa berlaku ya, Bu, masa berlaku sertifikasi. Nomor 2, bagaimana caranya untuk mengajukan sertifikat halal di public sister company? Apakah menggunakan sertifikat corporate atau sister company juga harus disertifikasi dari Pak Ahmad di PT JDTI Kemasan? Silakan, Ibu Fitria. Baik, Bu Femi, yang pertama terkait kapan masa berlakunya, berapa lama masa berlakunya. Bapak Ibu, bahwa produk yang disertifikasi halal dengan sertifikat halal BPJPH, masa berlakunya adalah selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses. Artinya, kalau produk kemasan Bapak Ibu diajukan proses sertifikasi halalnya ke BPJPH, kemudian diperiksa oleh LPH yang memiliki lingkup barang gunaan, kemudian terbit sertifikat halalnya, maka masa berlakunya adalah selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses. Jadi tidak ada tuh Bapak Ibu per 4 tahun harus ngajuin sertifikasi lagi atau per 2 tahun harus ngajuin sertifikasi lagi, itu tidak. Karena masa berlakunya selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses. Tapi kalau ternyata baru 1 bulan nih megang sertifikat halal kemasan, kemudian ada perubahan bahan atau prosesnya berubah karena pindah pabrik, maka ini harus pengajuan kembali ke BPJPH. Ya, jadi demikian konsekuensinya. Selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses, maka selama itu juga sertifikat halalnya berlaku. Tapi meskipun baru umur 1 bulan, kalau dia berubah bahan atau proses, maka dia harus mengajukan sertifikasi ulang terkait produk yang sudah disertifikasi sebelumnya. Nah, dalam masa berlaku yang unlimited itu tergantung dari apa kebijakan Bapak dan Ibu dalam proses produksi. Nah, Bapak Ibu punya kewajiban melaporkan setiap 6 bulan melalui sistem si halal. Jadi di report nih tiap 6 bulan, saya masih tetap bahannya, prosesnya masih sama, lokasinya juga masih sama. Itu jadi ada reportnya per 6 bulan. Nah, report ini bukan berarti ada proses audit kembali, itu tidak. Bapak Ibu hanya mereport by system saja. Nah, selama reportnya itu tidak ada perubahan, ya maka selama itu sertifikat halalnya berlaku. Kemudian yang kedua terkait sister company. Jadi pada saat holding company-nya itu atau apa perusahaan induknya mengajukan sertifikasi, maka dia sekaligus mendaftarkan perusahaan tempat produksi-produksi lain yang memang memiliki jenis produk yang sama dengan produk yang dihasilkan pada perusahaan induk gitu. Jadi kalau misalnya produsen kemasan diproduksi di Jakarta, tapi dia punya tempat produksi juga di Semarang, punya tempat produksi juga di Kalimantan Selatan. Maka yang Semarang dan Kalimantan Selatan ini masuk dalam daftar di dalam lampiran sertifikat bahwa ini termasuk tempat produksi yang diajukan sertifikasinya. Sehingga pengajuan sertifikasinya tidak berulang kali. Cukup 1 kali, tapi sudah mencakup keseluruhan tempat produksi dari jenis produk yang sama yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, baik oleh holding company-nya maupun dari sister company-nya. Seperti itu, Bu Femi. Baik, terima kasih Ibu Fitria. Ada pertanyaan lagi ini dari Bapak Ikin Sodikin dari PT Indolysat. Dia adalah manufaktur dari bahan kimia seng oxide. Selama ini kami sudah SJH sejak tahun 2017 dari LP POM MUI Bogor dengan sertifikat ketetapan halal. Untuk bahan baku dan hasil produksi kami termasuk positive list dan tidak ada unsur hewannya. Apakah untuk hal tersebut kami tetap wajib sertifikat halal sesuai PP 42 tahun 2024 atau teknisnya seperti apa ya? Karena banyak konsumer kami dari farmasi dan kosmetik dan tahun ini kami akan melakukan perpanjangan. Jadi memang bahan baku untuk kosmetik dan farmasi ya Bu? Silakan dijawab.
Ya, ini di luar konteks berarti ya. Ini kan kita bicara produk kemasan ya. Ini bahan kosmetik berarti ya. Iya Eh, ini. untuk ketentuan kosmetik, Bapak Ibu, bahwa kosmetik ini baik produknya maupun bahannya masuk dalam ketentuan wajib bersertifikat halal. Nah, kalau ternyata bahan kosmetik yang Bapak Ibu hasilkan masuk dalam kategori positif list di dalam KMA 1360, maka Bapak Ibu tinggal menunjukkan bahwa saya bahannya masuk di positif list di 1360 gitu. Jadi tidak perlu mengajukan sertifikasi. Nah, kalau tidak ada dalam 1360 kemudian masuk dalam ketentuan KMA 748, maka bahan tersebut ya wajib punya sertifikat halalnya. Seperti itu. Jadi kalau bahan kosmetik beda ketentuannya, tidak berdasarkan pada ada tidaknya unsur hewan, tapi dia masuk dalam kategori wajib sertifikasi. Kalau ternyata ada bahan tidak halalnya, ya dia tidak perlu ngajuin sertifikasi, cukup mencantumkan keterangan tidak halal saja. Namun kami di BPJPH saat ini memang sedang dalam proses penyusunan pedoman teknis terkait SCPH pada kosmetik. Nah, kita memang akan melakukan perubahan di KMA 748 terkait bahan kosmetik kan disebutkan secara general ya dalam KMA 748. Sehingga seluruh bahan kosmetik menjadi wajib bersertifikat halal kecuali bahan tersebut disebutkan dalam KMA 1360. Nah, maka dia tidak ada kewajiban sertifikasi. Untuk kedepannya, mungkin perubahannya adalah bahwa di dalam KMA 748, bahan kosmetiknya nanti kami akan ubah menjadi bahan kosmetik yang berasal dari unsur hewan atau berasal dari hewan. Nah, kemudian nanti di KMA 1360 kita akan masukkan daftar bahan kosmetik yang memang layak untuk ditambahkan sebagai positive list. Nah, kalau ternyata ada bahan yang tidak masuk dalam kategori 748 karena tidak ada unsur hewannya, tapi dia juga tidak masuk dalam ketentuan KMA 1360 karena harus pemeriksaan lebih lanjut, maka dia bisa menggunakan dokumen pendukung bahan yang lain sebagaimana diatur dalam Perkaban 20 tahun 2023 tentang SCPH. Ketika ada satu bahan yang tidak disebutkan dalam KMA 748 maupun KMA 1360, maka bisa menggunakan dokumen pendukung bahan. Seperti itu Bu Femi nanti arahannya. Oke, baik Bu. Sepertinya itu sudah pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Ada beberapa pertanyaan lagi, nanti kita usahakan untuk dapat dijawab oleh para narasumber setelah acara ini. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber-narasumber hebat kita, yaitu Ibu Bunda Amalia dan Ibu Fitri Astiarini yang turut mensupport tadi pemaparan Bapak Dr. Syakur ya Bu. Ya, sama-sama. Ya. Untuk BBKFK ini Bapak Ibu sudah masuk dalam kategori LPH yang terakreditasi sebagai LPH utama pada salah satu lingkupnya adalah barang gunaan. Jadi Bapak Ibu kalau memang eh, produk kemasannya atau masuk dalam kategori barang gunaan memang ada unsur hewannya, maka bisa diajukan pemeriksaannya oleh BPKFK karena untuk LPH utama ini bisa memfasilitasi pemeriksaan pada kategori pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, baik dalam maupun luar negeri. Jadi ini sudah memungkinkan bagi BPKFK untuk melakukan pemeriksaan pada kategori barang gunaan di dalam maupun di luar negeri. Seperti itu mungkin tambahannya kami kebetulan dari Subdirektorat Akreditasi LPH dan LHLN. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Ibu Fitria atas penjelasannya mengenai LPH BBS PJKFK. Untuk dari Ibu Bunda Amalia, ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada para peserta webinar kali ini? Terima kasih Bu Femi, terima kasih Bu Fitria dan juga seluruh peserta webinar. Terima kasih juga, semoga kerjasama ya setelah mendengarkan webinar ini ya, kerjasama kita antara BPJPH dan juga industri semakin erat ya Bapak Femi ya.
Jadi untuk apabila Bapak Ibu nanti punya produk-produk yang ingin didaftarkan halalnya ataupun nanti sertifikasi produk atau sertifikasi lain gitu ya, silahkan tidak usah malu-malu Bapak Ibu untuk kontak kami gitu ya. Nanti akan kami diskusikan dan akan kami layani dengan baik sekali. Oke, cukup sekian Bu Femi dari kami. Baik, terima kasih Ibu Bunda Amalia. Bapak dan Ibu, terima kasih kami sampaikan juga untuk Bapak dan Ibu yang telah antusias sekali mengikuti webinar pada kali ini. Terlihat dari banyaknya pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Terlihat sekali antusias Bapak dan Ibu, dan sampai sekarang juga peserta juga masih banyak untuk mengikuti acara ini. Kami ucapkan terima kasih. Tadi kita telah banyak sekali mendengar berbagai macam informasi yang sangat berguna untuk kita semua, baik dari industri-industri kemasan maupun industri yang terkait untuk halal dan juga untuk sertifikasi terkait kemasan. Semoga apa yang kita dapatkan dari informasi yang kita dapatkan pada webinar kali ini bisa berguna untuk kita di masa depan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena saya ingin mengajak seluruh peserta untuk eh, memanfaatkan pengetahuan yang didapat pada hari ini, dan apabila selama pelaksanaan terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, mari kita bersama wujudkan industri kemasan Indonesia yang berdaya saing, terpercaya, dan siap menjadi bagian penting dalam ekosistem industri halal dunia. Saya selaku moderator pamit undur diri. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC. Saya izin live ya, Bu Femi dan Terima Bapak Ibu kasih Bu semua. Fitria. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Fitri, terima kasih Ibu Femi sudah bersedia menjadi moderator kita pada webinar hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para pembicara, Ibu Bunda Amalia dan juga Bapak Dr. Syakur MSI, yang telah memberikan insight yang luar biasa kepada kita hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung webinar hari ini. Izinkan saya mengajak para narasumber untuk bersiap dan senyum ke arah kami, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Baik, dalam hitungan ketiga, mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Sebelum saya menutup webinar pada hari ini, kami mengundang para hadirin sekalian untuk mengunjungi pameran Propak Indonesia 2026. Propak Indonesia 2026 merupakan pameran teknologi pengemasan dan pengolahan untuk sektor industri makanan dan minuman, farmasi, dan kosmetik yang akan kembali di tahun ini, di mana tahun ini merupakan edisi ketiga yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 24 Juli 2026 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Propak Indonesia akan menjadi wadah bagi para exhibitors dan trade visitors, baik lokal maupun global, untuk bertemu, menjalin relasi, memperluas jaringan bisnis, serta mencari peluang kerjasama baru. Jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan para hadirin sekalian dapat melakukan pre-registrasi pameran Propak Indonesia dengan men-scan QR Code yang tertera pada layar, atau dapat mengklik link di kolom komentar. Saya akan berikan waktu untuk scan. Baik, terima kasih para hadirin yang sudah melakukan scan QR Code pre-registrasi Propak Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah webinar kita pada hari ini. Rekaman webinar ini juga dapat diakses di channel YouTube Propak Indonesia dan BBKFK. Terima kasih para hadirin atas partisipasinya. Kami dari Propak Indonesia dan seluruh pengisi acara mohon pamit undur diri. Sekiranya acara hari ini dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan, sampai bertemu pada webinar kami selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.